pertama, memanfaatkan area atau lahan sekolahan yang mungkin agak terlalu luas tapi belum berpotensi ekonomi. Makanya di tahun 2017 kemarin itu, ya dulu Pak Aris ya Bu, mungkin Pak siapa Pak Nababan ya, Pak Aris Medi ya, di CSA kita itulah berkoordinasi dengan sekolah ini untuk membangunkan kebun sawit di areal sekolah, ya kan. Jadi mungkin sekarang udah umur berapa itu Pak Nababan? 17 sudah 9 tahun. Harapannya sih hasil dari sawit itu bisa mendukung kegiatan di sekolah. Ya, tergantung sekolah ya, baik ekskul atau apa ya Bu ya, yang dirasa sama pihak sekolah bermanfaat untuk para siswa di sini. Ya kan, begitu. Kebetulan ini kan SMKN Negeri 1 ini spesialis memang perkebunan ya Bu ya. Iya, perkebunan gitu ya. Perkebunan jurusan. Begitu nih, kami bawa rekan-rekan, kami ingin Ibu cerita, Ibu dan Bapak di sinilah, ya kan, tentang bagaimana sekolah bisa memanfaatkan apa yang kita berikan tadi sangkut ya Pak. Karena CSA kita itu ada sangkut bidang pendidikan dan bidang-bidang yang lain. Jadi izin ya Bu, kita di sini mau tanya-tanya. Terima kasih. Buat rekan-rekan boleh dipersilakan ya, ini Ibu dulu lah, nanti kemana. Saling melengkapi. Ya Bu, bagaimana awalnya Bu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dari ASEAN Agri, dari PT SMA yang telah hadir ke sekolah kami ini. Kami mengucapkan syukur tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, telah mempertemukan kita kembali setelah lama bermitra, karena merupakan PT SMA ini merupakan dudi kami, mitra kami dunia usaha, dunia industri dari tahun 2017 sampai sekarang. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf nanti apabila ada kesalahan penerimaan kami dari mulai penerimaan sampai nanti akhirnya. Adapun saya masuk kemari 2022. 2022 saya ditugaskan kemari, sebelumnya ada kepala sekolah yang lain udah pindah ke Sekanan. Tapi Bapak Ibu guru di sini memang yang sudah lama, dari mulai berdiri 2011 sampai sekarang itu semua Bapak Ibu gurunya memang yang sudah lama. Nah, saya yang pindah-pindah karena ditugaskan rotasi kemana-mana. Tapi alhamdulillah, insya Allah amanah, dalam arti dari yang Ibu Kepala Sekolah sampai sekarang masih dilanjutkan. Satu, anak-anak PKL, manfaatnya begitu. Anak kami kelas 11, nanti berangkat nanti bulan Juli tanggal 22, itu PKL anak-anak kami ke PT SMA. Nanti sudah dibagikan, sudah dibimbingkan ke guru-guru, ada pembimbingnya, dan itu sudah kami masukkan proposalnya ke PT SMA. Nah, Bapak Ibu ya, itu satu manfaat dari mitra kerja kita, dunia usaha kita, dunia industri. Dua, kami juga magang, Bapak Ibu. Magang kami guru-guru produktif sudah magang ke sana tahun 2023, itu pada saat manajernya Pak Sopyan Saragi. Kami difasilitasi dengan dibawa semua ke mana ya, ke tiap updeling, ada nursery dari mulai pembibitan, pabrik, semuanya kami diputar selama kurang lebih 2 minggu sama Pak Sopyan, dari masuk jam 8 pulang jam 5. Anak-anak kami kasih bahan, kami berangkat ke sana 2 minggu Bapak Ibu. Itu merupakan mengupdate ilmu guru-guru kami, bagaimana dari mulai pembibitan sampai terakhir menjadi minyak. Masuk kami ke pabriknya. Iya, ada nursery, ada apanya semalam itu kami. Lalu untuk kegunaan dari manfaat dari hasil dari panen sawit, satu, ada kami berikan untuk berbagi kasih kepada anak-anak pada saat bulan Ramadan, untuk anak-anak yang tidak mampu. Dua, untuk anak-anak yang sakit seperti yang kemarin ada kupingnya sakit tidak bisa mendengar, kami memberikan bantuan. Lalu izin ya Bapak Ibu, kesejahteraan kami ini baju dari atas. Dari atas, ini baju dari atas. Ini baju dari atas Bapak Ibu.
Jadi karena keseragaman nanti kalau kami berangkat ke dinas, bajunya nggak ada belang belentong, ini baju dari atas izin. Ya, dan nanti kalau ya baju sudah ada 3 Bapak Ibu. Untuk hari Rabu ini, hari Selasa semalam Blue Eyes, hari Kamis baju produktif kami warna hijau, bukan hijau daun, hijau tua. Udah 3 Bapak Ibu. Nah, jadi kami pun mengucapkan terima kasih. Ini merupakan sawitnya berkelanjutan terus. Lalu dari sawit juga kami membeli bibit yang dikoordinir sama Pak Apriyadi. Bibit PPKS kami buat lagi hasilnya dan dijual ke guru-guru dan masyarakat terdekat. Ya, cakep-cakep lah, face to face. Itu Pak Apriyadi yang mengkoordinir. Bibit sawit juga, jadi berkelanjutan bibitnya karena ada kompos juga di atas, hasil kokurikuler anak-anak juga, jadi berkelanjutan. Hasilnya itulah nanti kami buat lagi untuk pupuk. Semalam baru selesai, itu rutinitas memupuk untuk yang di atas ya Bapak Ibu ya. Semalam baru terakhir solid. Anak-anak yang mengerjakannya dan anak-anak juga yang memerengin semua. Tapi kalau untuk memanen, izin Bapak Ibu, kami nggak berani anak-anak. Takutnya hal-hal yang ketimpa anak-anak agak-agak bahaya begitu. Iya. Tapi kalau untuk memiringi, mengapa namanya ini, mengarit, menyemprot kayak semalam anak-anak semuanya. Tapi selain membuah kami belum kasih karena takut nanti membahayakan keselamatan kerja, belum ada yang melindungi kami. Walaupun kami sudah pakai BPJS, tapi untuk anak-anak tenaga kerja belum ada. Kecuali kalau masuk PT SMA, baru anak kami pakai BPJS tenaga kerja. Karena di sana Bapak Ibu anak kami 6 bulan. Jadi kalau besok masuk bulan 7, keluarnya bulan 12. 6 bulan anak kami buat ke PT SMA. Itu biasanya Pak Ardi Mandani. Oh datang, itu kepala sekolah itu ya, kepala sekolah sawit. Nah itu Bapak Ibu. Lalu untuk magang, untuk anak-anak, lalu pelatihan guru tamu, ini udah ketiga kali Bapak Ibu datang. Sampai semalam ada pelatihan, Pak Sopyan datang semua, manajer-manajer. Lalu ada drone pelatihan di sini, baru 2 kali, ini ketiga kali. Orang Bapak Ibu datang, lalu ada yang bakar-bakar untuk kebakaran hutan, pengamanan, sudah dilatihkan tuh anak-anak. Dan alhamdulillah anak kami juga sudah 2 kali pelatihan, dalam arti pelatihan merekrut anak kami jadi drone pilot. Nah, drone pilot sudah ada. Pilot drone, ya drone pilot. Lalu itu biasanya ke sekolah Bapak Ibu, tapi semalam enggak, anak-anak langsung ke Medan. Anak-anak langsung ke Medan, sudah ada. Biasanya Bapak Ibu itu langsung kemari, 1 hari 2 hari mereka langsung wawancara sama anak-anak, apa yang dapat, baru yang nanti terpilih, direkrut langsung dibawa ke Medan untuk seleksi selanjutnya. Kan dari SMA juga? SMA? Iya, dari PT SMA, iya. Kurang lebih 300. Untuk yang PKL 3 kelas 90 orang PKL. Luas lahan sawitnya Sekarang kurang lebih 1 hektar. Pada saat 2017 ditanam itu 108 pokok. Tapi karena untuk membuat gedung bangunan kompos dipotonglah 3 pokok. Jadi 105 lah sekarang. Itulah Bapak Ibu. Banyak kegunaannya Bapak Ibu. Kami maksudnya di sini berbaur dengan masyarakat. Dari uang sawit pun kami berkurban supaya masyarakat tahu bahwa ini loh dari ASEAN Agri. Dari 2023, 24, 2056 kami berkurban Bapak Ibu. 2023 Bapak Ibu. Karena saya masuk 2022 kan bulan Juli, bulan Idul Adha udah lewat. Jadi 2023-nya saya buat. Izin sama Pak komitenya juga. Jadi setiap kurban itu beda-beda dibuat tempatnya. Supaya ini loh bahwa ada sekolah sawit lestari dari PT SMA. Nah itu, maksudnya kami ngekspor keluar. Kami cuma enggak 1 ekor Bapak. 1 ekor kan dapat 7. Kami bagian dari yang 7 itu. Gitu aja. Iya. Cuma menunjukkan bahwa ini loh SMK 1 Silangkitang yang sudah ada kerjasama bermitra diberikan dari PT SMA, ini loh dia ASEAN Agrinya gitu. Jadi asal tiap tahun, ayo
kita ini berbenah diri bergabung dengan masyarakat gitu loh Bapak Ibu. Jadi sehari-hari yang merawat pohon Siswa, kalau untuk apanya siswa Bapak Ibu, siswa. Cuma untuk panennya aja memang ada khusus. Iya, takut nanti kayak licin begini entah kemana menimpa kan Bapak Ibu. Nah, siswa semua. Mungkin mau dilengkapin Pak Ban, Pak Kamto, silahkan. Ada 3 yang terbaik. Asli bibit tanah. Tahun 2017 Iya, mana yang terbaik lah. 10 bulan, asli baru. Bisa, berarti 10 itu ikutin. mereka melakukan Silakan Pak, dimakan. Enggak apa-apa lah. Nah, itu sudah berumur 10 bulan ya. Kurang 1 tahun. Sudah bisa di Malaysia tanam. Belum lah Pak, baru tiap panen 10. Tiap tanam. Dia langsung ini SMA itu Topas. Ya, topas. Iya, topas. Itu mulai panen setelah tahun 3 tahun baru panen pertama. Nah, jadi memang awalnya ya salah satu yang disampaikan oleh semua tadi, kita itu hanya kerjasama dengan PKR pada tahun 16 ke bawah. Tetapi datang dari BPS dan dari Kompas Bapak Badi dan Bapak Willy Pak Dede. Ada kita ditanya SMK ada kira-kira lahan yang tidak produktif, kemudian bisa di sana bilang ada ya, tapi kalau ada berhektar terus kan banyak yang ada kurang. Kami banyak kenapa? Karena kami semakin mudah sana kemudian ya kali dilaksanakan namun dari sana terjadi kita panen yang kemudian disampaikan kepada sekolah tadi. Nah, jadi selama menghasilkan ya, Dari sana Eka Moto. Lewat aja. Anak-anak moto. perawatan Pupuk, nyangkos. ya. Nah, jadi di sana masih kita manfaatkan awal-awal ya dari hasilnya, dan tentunya ini juga sangat sejalan dengan kurikulum kita karena kita kan ada bisnis tanaman perkebunan. Salah satunya adalah kelapa sawit yang paling mayoritas di daerah Lombok Selatan. Nah, yang kita didik anak-anak ini kan bagaimana merawat tanaman perkebunan. Nah, dengan adanya sekolah sawit lestari ini sangat membantu SMP Negeri 1 dan bahkan pada saat itu siswa kita membuka ya, bahkan sampai kita tidak bisa menerima semua. Nah, kita hanya menyiapkan 4 rombel yang datang lebih dari 148 orang mendaftar. Bahkan banyak dulu ke sini yang datang itu apa sih yang dulu sini, apa sih yang dulu sini. Di awal ketika kita bekerja sama dengan sekolah sawit. Nah, karena masyarakat juga kan melihat, oh di sana ada sawitnya. Jadi memang proses pembelajarannya bisa langsung diterapkan di situ. Karena awalnya kita tidak memiliki guru, kita itu pinjam-pinjam untuk orang yang di luar sekolah ini. Ya. Nah, tetapi dengan adanya sekolah sawit lestari ini, kita sudah punya guru. Jadi kita sudah bisa belajar di sana setiap hari bersama anak bagaimana merawat, melakukan kastrasi yang di awal ya, melakukan pruning, dan secara teori itu melakukan pembuangan. Jadi
sebelum ditanamin sawit, lahan itu dimanfaatin apa Pak? Itu dulu ada bekerja sama dengan dinas pendidikan karet. Jadi ada karet ditanam sama dinas pendidikan. Nah, tetapi pada saat itu komoditas karet ini kan anjlok ya. Nah, baik di segi harga ataupun popularitasnya jadi anjlok. Nah, sehingga tidak ditindaklanjuti. Memang pada saat itu sudah dilakukan okulasi, tetapi tidak semua diokulasi. Sebagian sudah diokulasi, tapi tidak ditindaklanjuti. Karena masyarakat pada saat itu sudah membongkar ya, artinya sudah direplanting lah apa orang mereka Iya. sawit sudah ditukar Sawit. ya. Sehingga ya tidak maksimal. Nah, karena itu tidak maksimal, nah itulah dibongkar kembali untuk dijadikan sekolah sawit lestari. Jadi Pak, siswa yang udah tamat dari sini mereka melanjut kemana? Ada yang di SMA atau Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi Pak, semenjak kita bekerja sama dengan SNI sudah dua kali secara langsung datang ke sini merekrut, kalau nggak salah namanya Ibu Seri Ya, Ibu Seri orang Medan ya. sama ada 3 orang nah, datang ke sini, mereka melakukan perekrutan. Udah 2 kali mereka secara langsung datang wawancara terhadap alumni dan juga yang fresh graduate. Nah, jadi yang tamat dari sini, nah yang pertama itu ya bekerja sebagai mandor ya yang direkrut tadi, kemudian ada yang pilot. Nah, di PT SMA ada juga, nah tetapi mereka belum apa istilahnya yang di bagian penelitian itu ya, si Research and Development ya, RM. Ya, saya lupa namanya, dia pernah datang di situ memberikan pengarahan kepada kita ini. Nah, ada di situ ya, kemudian ada juga karyawannya juga ada seperti karyawan perawatan di PT Supramata. Nah, kemudian di luar juga ada Pak, ya di perusahaan-perusahaan lain di luar dari SNI. Wah, iya, ketika misalnya karet itu dulu di bawah tahun 2019, nah ini juga yang mengerjakan ya siswa juga ya. Nah, yang melakukan tapi dibantu juga oleh dinas Pendidikan. dan dinas pertanian juga datang untuk mengajari ya cara melakukan okulasi lalu dilanjut oleh siswa-siswa yang lain. kalau siswa yang berprestasi ada Pak? Siswa yang berprestasi Ada. Tahun lalu LKS tahun lalu juara 2 Provinsi Sumatera Utara, iya Pak. Provinsi Sumatera Utara, iya. Baru tamat semalam anaknya, kelas 12, baru tamat 2 orang. Kadang mereka nggak menyangka, oh di kampung-kampung ternyata bisa loh begitu. Iya. SMK yang agribisnis Sumatera Utara cuma di Oh tidak Bu, banyak Bu. Ini hanya di Labusel, iya, di Silangkitang. Cuman yang khusus memang ini khusus Pak? Iya khusus ini. Ada campur-campur. untuk agribisnis, untuk tanaman perkebunan itu cuma Tanya ke Mana ini? bidang Bapak Ini kurikulum nih, kurikulum nih. Baik, seperti yang disampaikan sekolah dan saya juga pimpinan dari Palutan. Selain yang disampaikan Kepala dan Bapak-Bapak, saya selaku direktur menambahkan sedikit kebermanfaatan Iya, kelapa lanjut, sawit lanjut. kita ini. Yang membedakan SMA dengan SMK kan adalah keahlian. Nah, syarat untuk lulus SMK salah satunya harus melakukan uji kompetensi keahlian. Di mana uji kompetensi keahlian itu harus punya lahan sendiri baru bisa mengadakan ujian. Iya. Nah, disinilah manfaatnya kami rasakan dengan adanya kebun sawit itu, kami bahkan bisa dilaksanakan sekolah ini tidak Iya. kita panggil pengundi dari eksternal datang ke sini untuk bisa menilai dan mengawasi. Lainnya di kalau itu sangat bermanfaat sekali. maksud saya kalau yang
dari yang ini kan agribisnis tanaman. tanaman. Di Ya. Sumatera Utara apa hanya cuma ini? Mau di Labuskel aja ada juga bukan? Bukan ini ada. Ada Bu, cuma satu sekolah ada misalnya ATP, ada APHP, ada TKJ, macam-macam satu sekolah. Cuma ini yang spesialisnya ATP. Kami bersyukurnya itu Bu. Lalu pun kami dapat bantuan itu traktor, dapat bantu. Jadi anak-anak berkelanjutan, dapat hand traktor, dapat cara menanam jagung macam-macam. Ada alat praktiknya dapat. Nah, itu jadi mendukung alat praktik itu terhadap tanah yang di atas yang diberikan oleh orang PT SMA, Bapak Ibu. Soalnya ini panennya setiap berapa kali? Sebulan 2 kali, Pak. Bulan berapa? Iya, 15 hari. Berapa ton? Eh, Kawasan utama. 103 pokok, 105 pokok ya Pak ya. Nah, iya. Ada bendahara kami Pak. Habis hasil dari Iya. 105 pokok, kalau bibitnya topas, perawatan pas, Iya. pas nggak sanksi deh. Boleh support lah. Boleh. Bisa. Nanti kita ke atas Pak Nanti nengok. kita menyaksikan. Iya. Tapi hati-hati ada ular. Ini Iya Bu. Oh iya iya. Iya benar. Tapi saya bersih. ketemu Bu. Tapi uang itu ada bantu untuk pembangunan sekolah nggak? Yang mana Pak? Dari hasil sawit. Untuk membangun sekolah. Misalnya pembangunan ada renovasi atau apa? Renovasi belum Pak. Karena sekolahnya masih bagus-bagus aja ini Pak. Iya, alhamdulillah sekolah masih bagus-bagus aja. Beginilah yang masih ininya. Kalaupun kami harus renovasi, kami harus minta ke PUPR. Rusaknya beratkah, sedangkah, ringankah, baru diokekan gitu. Berarti masih sebagai membantu siswa ya. Membantu siswa dan kesejahteraan guru dan siswa dan mengekspor ke masyarakat. Tapi kalau orang yang praktek renovasi ini saya pernah beli. Kesejahteraan guru ini gimana Bu? Ya contohnya baju Pak ini. Contohnya baju. Dari atas Iya Pak. Dari sawit. Nanti kita naik ke atas Pak gini. Ini di atas Pak. Ada di atas. Jadi lebih ke supporting ya. Bu, Iya. ya, hasil dari situ supporting untuk mendukung Mm-mm. sekolah lah, murid-murid belajar. Iya. Nanti kayak semalam ada asesmen TKA, pelatihan anak-anak, les kami kasih dari situ. Nah, untuk TKA sekarang kan nggak ada Eptanas ya Bapak Ibu ya. Pakai TKA, pakai asesmen nasional itu kelas 11, TKA-nya ke 12. Ah, itu yang kami buat ilmunya ke anak-anak. Iya. Itu yang kami kasih ke anak-anak. Jadi nggak perlu bayar lagi. Iya, nggak perlu bayar. ini kalau siswa ini kalau selesai dari sini siap berjalan. Siap Pak. Tujuan SMK. Makanya gini ya Pak ya. Makanya gini Bapak Ibu, izin Bapak Ibu, kita bekerja sama Link and Match Dudi ini, jadi kami harus samakan dengan kurikulum dunia usaha, dunia industri kami. Selaras. Iya, jadi harus sejalan. Inilah namanya Link and Match, menyatukan, mensinkronkan antara Dudi dengan sekolah. Nah, itulah Bapak Ibu. Apalagi kita sekarang udah pakai kurikulum merdeka kan, 6 bulan anak-anak di luar. Nah, itulah Bapak Ibu, namanya Link and Match. Pak Mutar juga baru ya Ya. untuk megang wilayah Sumut karena kita di Iya. lokasi juga Bu. Dulunya Pak Aris tapi akan Pak Mutar. Kenapa Koordinator yang CSR. memilih sekolah ini? Ah, Sebetulnya sama sekali ya kita latar belakang ya kan kita program masyarakat ini kan ya tadi sudah sampaikan dari edukasi. Kebetulan kalau di SMKN 1 setelah kita ini itu batas langsung dengan area kita dari SMA. Nah jadi ya kita menjadi kerjasamanya salah satunya dari situ, jadi kita mengembangkan apa yang bisa kami bantu dari GSR untuk pengembangan sekolah. Jadi salah satunya ya tadi kita tahun 2017 menyumbangkan bibit tadi, dan itu waktu penanaman kita juga dihadiri dari pihak kabupaten juga, kabupaten mulai dari bupati, mulai dari ya jajarannya lah, semua datang untuk meresmikan juga, jadi menyaksikan bahwasanya ini loh yang Panen apa perdana. kami ya ada seperti itu. Jadi Selain di sekolah ini di mana lagi Pak? CSR dari perusahaan. kalau CSR kita sebetulnya kalau di bidang edukasi emang yang di sini. Nah, baru SMK. ya pokoknya sekitar wilayah perusahaan yang ring 1 di Sumatera Utara kita ada beberapa perusahaan, ada beberapa PT. Jadi setiap PT itu menerima bantuannya berbeda-beda. Ya kadang kalau yang kami di negeri lama sana ada bantuan juga mobiler untuk sekolah ada juga, ada smart TV ada juga. Nah itu jadi berdasarkan kita survei, kita
kita tentukan kebutuhan sekolah itu apa yang bisa kita bantu, itu yang nanti kita kasihkan sama mereka gitu dia. Tapi yang itu yang berdasarkan daerah ring 1 tadi. Jadi kita cuman prioritasnya untuk ring 1 yang berbatasan langsung dengan kebun usaha. Nah, seperti itu. Jadi bisa saya tambah sedikit, ASN Agri kan itu punya pilar kan 5C. Iya. Bagus untuk masyarakat, bagus untuk lingkungan, bagus untuk customer, bagus untuk country, untuk negara, bagus untuk perusahaan itu sendiri. Jadi kalau ini kan bagus buat komunitas dan juga buat bangsa. Karena ini kan bidang pendidikan. Seperti kata Pak Muhtar tadi, itu semua memang berbeda-beda setiap daerah. Iya. Karena bantuan yang A belum tentu cocok di wilayah yang B. Jadi memang kita selalu selaras. Dulu pun pasti ya Pak Nababan, Pak Aris pasti komunikasi kan. Dan ada potensinya apa, ini ada lahan yang bisa kita gunakan. Dan itulah kita lakukan. Kalau di wilayah lain Pak, di provinsi lain ada namanya desa sawit mandiri. Iya. Kalau desa punya kelebihan areal. Tapi ya arealnya kalau sampai berapa-berapa gitu kan nggak mungkin. Ya memang make sense. Memang alas haknya memang udah jelas gitu. Ya kan? Jadi itulah dibangunkan. Ada desa sawit mandiri, ada sekolah sawit lestari, ada yang rumah ibadah Pak. Misalnya punya lahan agak lebar. Karena itu kan penting ya. Kayak Ibu ini bilang tadi, hasilnya kan lumayan ya Pak. Artinya supporting ya. Bukan untuk utama. Misalnya bangun gedung itu enggak lah. Tapi yang supporting kayak itu tadi mendukung Anak-anak. ada tadi pelatihan TKA, pelatihan anak-anak assessment, ya, untuk guru, peningkatan kompetensi guru. begitu. Jadi supporting. Nah, jadi areal yang tidak memiliki potensi ekonomi menjadi memiliki potensi ekonomi yang bisa mendukung edukasi sekolah. Jadi ini good for the country dan good for the community, kan begitu Bu. Jadi dijual ke kita juga Pak? Kalau di sini jual di mana? Nah, jadi itu awalnya kan itu pun kami tanyakan juga pada saat itu karena namanya juga dari PT SN Negeri begitu. Nah, ketika kami tanya pada saat itu Pak, nanti setelah dia produksi, apakah harus kami jual ke PT SMA? Nah, tetapi dijawab oleh yang berkepentingan pada saat itu tidak, itu terserah mau di mana mana di depan itu terserah dijual kemana. Karena di sini kami itu kan mau mengedukasi. Jadi di mana supaya bisa kita fasilitasi SMK pertanian ini anak-anak bisa belajar, tergantung produknya itu dia sekolah. Jadi mau di mana kalian jual terserah. Jadi kalau misalnya di sini kami menjualnya bukan langsung ke pabriknya, nah tetapi kan ada agenda-agenda yang datang ke sini setiap tanggal 15.30. Iya, 15.30. Jadi tidak harus ke ASN Agri dijualnya. Ada ini kan Untuk di Labusa ada anak-anak berapa masih istirahat banyak, nanti bisa PSR yang sampel. berapa sekolah? Boleh. Berapa orang Bu? Mau Berapa orang yang sampel untuk difoto. Oh, dipoto. Pas dia melakukan actionnya kayak tadi entah pupuk. Ya udah kami entah siapkan apa, pupuknya. iya. Ya kebetulan kami baru beli pupuk ya kan. Jadi kan iya. Tadi yang saya bilang bantuan mobiler sama kendaraan smart ini ya. Yes, macam Pak, beda-beda. Itu hanya 2 yang dicontoh. Artinya tergantung kebutuhan dan karena sekolah ini kan memang gimana ya, dilihat gitu loh Pak. Kalau dia punya areal ya ditanamkan gitu. Kan ditanamkan itu Pak. Jadi dari awal itu ditanamkan ya Pak, dikasih bibit ditanamkan. Terus dikasih lagi pelajaran pemuatan lokal, diedukasi bagaimana berbudidaya kelapa sawit secara berkelanjutan. Nah, kan kita punya tema kan sawit berkelanjutan. Kenapa saya bilang berkelanjutan? Pemupukan pun ada pengaturannya. Terus ini tadi kan udah pernah dilatih ini kan Bu, biasanya antisipasi kebakaran. Sudah Bu. Nah, itu kan untuk iya. lingkungan gitu. Iya, itu jadi dilatih. Jadi budidaya kelapa sawit berkelanjutan itu memang harus ditanamkan sejak dini agar nggak merusak lingkungan juga kan begitu. Nggak buka lahan pakai bakar atau apa, dikasih contoh seperti itu. Kalau total yang udah dibantu siswanya berapa banyak dari Dibantu dalam arti Pak mau masih kan tadi ada bantuan ada. siswa yang tidak mau. Setiap bulan Ramadan kami berbagi kasih, kami cari anak-anak mana yang kurang mampu kami berikan. Iya anak sekolah, khusus sekolah, guru-gurunya enggak, anaknya aja, enggak.
Anak sini banyak nggak mampu juga, Bu. Jadi didahulukan yang di dalam internal baru keluar. Jadi nanti kalau misalnya Pak Komite membawa baru, itu Pak Komitenya mencari di luar, baru kami kasih. Ya. Minum Pak, makan Pak, silakan Pak. Ada lagi atau kita lanjut di lapangan? Bantuannya dalam hal apa, misalnya pembagian sembako jatuh? Sembako ya beras sembakonya, gula, susu, minyak, begitu Pak. Iya. Baju sekolah, baju lebaran nggak? Baju sekolah. Dukungan ekskul ada nggak, Bu? Misalnya Ibu di sini entah punya pramuka atau drum band atau apa, ada nggak? Gitu? Ya misalnya kami kan punya drum band ini kan. Semalam ini cakap-cakap nih sama Pak Mutar. Pak, tambah Pak, drum band kami supaya jadi matching gitu loh. Bajunya juga masih baju sekolah gitu. Tapi pelatihnya biar dipanggil lebih top lagi. Ini pelatih kami ya hanya Pak Baban, Pak Kamto ya. Mereka pakai YouTube semua ini. Maksudnya supaya lebih, nantilah kata Pak Mutar, kita pikirkan ke depan itu. Kalau di sini uang sekolahnya gratis, Bu? Gratis Pak dari 2 tahun ke belakang Pak. Nggak marah nanti kalau berbayar. Karena negeri kan tidak kurang negeri. SMA bayar lah. 2017 Pak baru SMA negeri bayar? enggak Pak, 2017 baru dinonaktifkan semua nggak bayar. Bayar Pak. Kami pun masih bayar rata-rata Pak di Labuan Besar. Kami ajanya Pak ini. Dalam arti untuk menarik anak-anak kemari sekolah. Tapi Begitu. favorit ini ya Bu, kayaknya tadi lebihnya yang melamar hanya berapa? Iya, insya Allah favorit Pak. Karena karena ada lahan, ada alatnya. Mereka menengok karena promosi nanti anak-anak naik traktor, anak-anak hand traktor. Ruangan yang Nggak cukup Pak. Sesuai dengan Kami kurang kelas Pak. Kami kurang kelas sebenarnya. Jadi kelas itu kami pakai RPS. Ruang praktik itu kami gunakan menjadi ruang belajar. Karena seperti kita ketahui kan, kalau SMK itu hanya 9 kelas, 6. Kuota siswa berapa di sini? Total kurang lebih 300. Kuotanya harusnya Yang boleh diterima berapa? ini kami dapatnya 5 rombel kelas 10. Satu kelas harusnya 36 siswa. Ya, cuma kan Bapak Ibu kan kalau dia SMK itu kan 30% teori belajar, 70% itu praktek. Jadi kalau orang awam yang tak tahu anaknya kenapa berkeliaran ya, padahal anaknya menyangkul di luar, memupuk segala macam gitu. Itu juga. Mindset orang begitu kan. Padahal makin suntuk gurunya melihat anaknya kemana-mana ini berkeliaran, kesana kemari. Apalagi kami kan Pak di tengah-tengah sawit begini ada yang kelarian. Jadi harus lebih ekstra gurunya menghadapi anaknya supaya tetap dalam pembelajaran. Itu. Benar. Tiba-tiba udah kelihatan udah kemana gitu loh. Alhamdulillah nggak ada jual mie sop di sini Bu. Gimana? Bisa kita gerak? Ya kan Bu? Ke atas kita Pak? Iya, Bu izin? betul, Ayo. betul. Iya.